Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, pendengar radio-radio lain dan pemirsa TV-TV lain, juga para netizen, kembali kita berjumpa. Kali ini kita akan membahas faedah dari sebuah ayat tauhid yang terdapat dalam Al-Isra 23. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha, dan telah menetapkan, rabbuka, Rabbmu, alla ta'budu, agar kalian jangan beribadah, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Dari ayat ini ada banyak faedah atau pelajaran yang kita bisa ambil. Pertama, annal qadha al-madhkura huna qadha'un syar'iyyun. Fama'na qadha ay syar'a wa amara. Pertama, qadha yang dimaksud dalam ayat ini, Allah wa qadha rabbuka, Allah menetapkan qadha. Qadha di sini maksudnya ketetapan syar'i. Artinya Allah mensyariatkan atau memerintahkan. Ada qadha yang lain, ada dua jenis qadha. Pertama qadha syar'i, yang kedua qadha kauni qadari. Kalau qadha syar'i, qadha itu artinya ketetapan. Syar'i berupa syariat. Itu adalah agama ini, perintah dan larangan. Itu disebut qadha syar'i berupa syariat. Contohnya dalam ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan qadha, artinya telah menetapkan syariat, yaitu jangan ibadah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedua, qadha kauni qadari, ketetapan Allah yang Allah terapkan di alam berupa takdir. Takdir juga qadha, ketetapan Allah. Contohnya surah Al-Isra ayat 4, Allah menyatakan, wa qadhaina ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ardi marratain wa lata'lunna 'uluwan kabira. Wa qadhaina, dan kami telah menetapkan bagi Bani Israel di dalam kitab bahwa kalian, hai Bani Israel, latufsidunna fil ardi marratain, kalian akan mengadakan kerusakan di muka bumi 2 kali, wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian akan bersikap arogan, sombong, dengan kesombongan yang tinggi dan besar. Allah sudah tetapkan karakter Bani Israel seperti itu, dan inilah yang disebut dengan qadha qadari, berupa takdir.
Kalau qadha syar'i pasti dicintai oleh Allah. Qadha, ketetapan Allah berupa syariat itu berisi perintah untuk melakukan yang baik, larangan dari keburukan, maka semua ketetapan yang berupa syariat pasti baik, pasti dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. Bisa tidak terjadi. Contohnya ini, Allah menetapkan jangan kalian ibadah kecuali kepada Allah dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berisi dua hal, tauhid dan birrul walidain. Dua-duanya dicintai oleh Allah. Tapi belum tentu terjadi. Buktinya banyak manusia yang tidak ibadah kepada Allah, malah ibadah kepada yang lainnya. Banyak manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Inilah ketetapan syar'i. Jadi setiap ketetapan syar'i pasti dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. Adapun qadha qadari kauni, ketetapan Allah yang berupa takdir, belum tentu dicintai oleh Allah, tapi pasti terjadi. Takdir Allah itu pasti terjadi. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, maksudnya semua yang Allah takdirkan pasti terjadi. Apa yang tidak Allah takdirkan tidak mungkin terjadi. Jadi ketetapan Allah yang qadari, yang kauni, yang Allah berlakukan di alam, pasti itu terjadi. Tidak mungkin tidak. Tapi tidak semua takdir Allah itu dicintai oleh Allah, disukai. Banyak yang dibenci, banyak. Takdir Allah yang Allah sendiri membenci takdir itu. Contohnya apa? Contohnya kufurnya orang-orang kafir. Kekufuran, perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, itu dibenci oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Tapi itu terjadi. Ada nggak perbuatan syirik? Banyak. Ada nggak perbuatan kufur? Banyak. Ada nggak orang durhaka? Banyak. Terjadi? Terjadi. Kalau terjadi itu pasti Allah takdirkan. Tapi pasti Allah tidak mencintai perbuatan itu, kejadian itu tidak Allah sukai. Loh, kalau tidak Allah sukai, tidak Allah cintai, kenapa ditetapkan, ditakdirkan? Nah, ada hikmah kebaikan di balik ketetapan takdir yang tidak Allah cintai tersebut. Lahir banyak kebaikan. Kebaikannya nggak bisa lahir tanpa ada keburukan yang Allah takdirkan. Contohnya apa? Apa sih kebaikan yang lahir dari perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat? Pertama lahirnya dakwah. Kenapa ada dakwah? Karena ada yang menyimpang. Karena ada yang durhaka, ada kedurhakaan, ada amar ma'ruf nahi munkar. Ada jihad fi sabilillah. Kenapa ada jihad? Karena ada pengingkaran orang-orang kafir, penyerangan orang kafir, ada syahid. Kenapa ada mati syahid? Ada jihad. Termasuk ada kesabaran sebagai ujian bagi manusia. Dan banyak kebaikan lain yang lahir dari keburukan ini. Keburukan sebagai ujian, keburukan sebagai lahan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, jihad, syahid, dan seterusnya. Nah, berarti ada takdir yang buruk? Iya. Hadis yang menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Salah satu rukun iman yang 6,
engkau beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Tapi ada tapinya. Yang dimaksud buruk adalah al-maqduru alaih. Apa yang ditakdirkan. Dalam sebuah peristiwa yang buruk ada dua hal. Hal pertama, takdir ketetapan Allah dalam menetapkan peristiwa buruk tadi, itunya pasti baik. Ketetapan Allah, kenapa Allah membuat takdir yang buruk? Pasti baik. Kedua, peristiwa keburukan yang terjadi. Nah, ini buruk. Inilah yang dimaksud takdir yang buruk. Maksudnya peristiwa kejadiannya buruk. Kenapa? Karena membuat orang menderita seperti musibah, seperti sakit, seperti kecurian, seperti dihina. Itu buruk itu peristiwanya. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan peristiwa buruk itu baik. Kenapa baik? Dari peristiwa buruk tadi lahir banyak keuntungan. Korban keburukannya dosanya gugur, dapat pahala, doanya dikabul, dan seterusnya. Sebagai contoh, sebagai ilustrasi gini. Dokter seringkali memberikan keputusan yang membuat pasien menderita. Ketika orang berobat, beberapa tindakan dokter yang membuat pasien menderita banyak. Disuntik, sakit, diinfus, sakit pegalnya lebih lama, disuntik beberapa detik, jos sudah. Diinfus kan bisa harian, berhari-hari. Kadang harus dioperasi, kadang harus diamputasi, membuat pasien menderita. Tapi keputusan dokter untuk nyuntik, untuk ngeinfus, baik apa buruk? Baik. Memang menyakitkan, tapi dibalik kesakitan yang dirasakan pasien ada keuntungan, ada kebaikan. Jadi sembuh. Kalau nggak diinfus, nutrisi obat susah masuk. Maka dengan infus bisa masuk dan itu menyembuhkan. Jadi ada dua hal dalam keputusan dokter ketika nyuntik. Pertama, suntikannya dan itu merugikan karena membuat sakit. Yang kedua, ketetapan dokter ketika menyuntik itu bagus, baik. Karena ada keuntungan. Nah, manusia aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah perbedaan antara dua jenis qadha. Ada qadha syar'i berupa syariat, ada qadha kauni qadari berupa takdir Allah Azza wa Jalla. Inilah faedah pertama dari ayat ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi qadha yang dimaksud di sini qadha syar'i. Kedua, faedah kedua adalah bayanu karamihillahi azza wa jalla fa innahu lama dzakara haqqahu dzakara haqqal makhluq tafaddulan minhu azza wa jalla fa innahu lamma amara bi tauhidihi amara bil ihsan ilal walidain wa hada katsirun fin nusus syar'iyyah. Ayat ini menjelaskan kedermawanan Allah kepada makhluk. Karena apa? Karena ketika Allah menerangkan hak dirinya, langsung Allah ikuti juga dengan hak makhluk. Sebagai karunia dari Allah kepada makhluk itu, bukti baiknya Allah kepada makhluk. Seperti contoh dalam ayat ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini hak Allah. Allah telah menetapkan jangan kalian ibadah kecuali hanya kepada Allah. Hak Allah tauhid, hanya ibadah kepada yang Allah haramkan kepada kalian.
yaitu jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Nabi SAW menyatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, mau nggak aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Lalu beliau menjelaskan, pertama al-isyraku billah, yang kedua wa uququl walidain. Wa kana muttaki'an thumma jalasa faqal ala wal qawlu zur, ala wa syahadatu zur. Dosa atau dosa besar terbesar yang pertama syirik kepada Allah. Ini hak Allah. Tidak boleh Allah disekutukan dalam hal ibadah. Kedua, menyakiti kedua orang tua. Ini hak sesama manusia, terutama orang tua. Beliau saat itu berdiri sambil bersandar, lalu beliau duduk, terus bilang yang ketiga. Yang ketiga adalah ucapan yang buruk, persaksian palsu. Yang menyakiti orang, ini hak sesama manusia. Jadi Allah menetapkan aturan demi ketenangan, kenyamanan, kemaslahatan, kebahagiaan manusia. Dan ini bukti perhatian Allah Azza wa Jalla kepada makhluk. Allah memerintahkan salat, tapi juga memerintahkan zakat, saum, dan itu ada hak sesama makhluk. Kalau salat hak Allah, aqimus shalah, terus wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Zakat itu menunaikan hak sesama manusia yang fakir, yang butuh. Dan ini Allah perintahkan. Karena itu ketika seseorang menunaikan hak sesama manusia atas perintah Allah, Allah kasih reward, Allah kasih balasan, Allah kasih pahala, Allah kasih keridhaannya. Karena aksi sosial kita kepada manusia itu melaksanakan perintah Allah. Allah yang perintahkan kita. Selain dikasih reward berupa pahala, Allah juga ngabibita atau memberikan iming-iming balasan setimpal di dunia. Man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Man nafasa an mu'minin qurbatan. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari diri seorang mukmin, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat. Sampai di akhir hadis itu, wallahu fi aunil amdi makana al amdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hamba-hambanya selama hamba itu suka menolong sesama manusia. Lihat bagaimana respon Allah, sikap Allah kepada orang yang melakukan aksi sosial kebaikan kepada sama manusia. Allah memberi balasan dengan balasan sejenis. Al-jaza min jinsil amal. Kita menolong, Allah akan menolong kita. Kita melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan melepaskan kita dari kesulitan. Kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Dan seterusnya begitu. Ya. Inilah faedah yang kedua. Faedah ketiga, anna litauhid ruknain. Ayat ini menjelaskan bahwa tauhid memiliki dua rukun. Ayat ini kan berisi tauhid. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Dia. Ini tauhid. Makna tauhid mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Ibadah hanya ke Allah satu-satunya, enggak ke yang lain. Itu tauhid. Makna tauhid ja'lu syai' wahidan. Tauhid itu menjadikan sesuatu sebagai satu-satunya. Esa. Allah dijadikan satu-satunya sesembahan yang hak, itu tauhid.
Dan ternyata tauhid itu ada rukunnya. Kalau rukunnya tidak dipenuhi, rusak tauhidnya, runtuh tauhidnya. Seperti rukun Islam ada 5, satu aja umpama tidak dilakukan, runtuh keislamannya tuh. Tauhid ada 2 rukun, wajib dipenuhi dua-duanya. Adapun rukun pertama disebut nafi. Nafi itu meniadakan, menolak, mengingkari, itu nafi. Dan itu diambil dari kata Allah ta'budu, jangan kalian ibadah. Nafi menafikan, nggak boleh ibadah. Atau diambil dari kalimat tauhid la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Nafi ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua isbat. Isbat itu menetapkan. Apa yang ditetapkan? Allah sebagai satu-satunya ilah. Dan ini diambil dari illa iyyahu. Kata Allah, alla ta'budu illa iyyahu. Jangan kalian ibadah kecuali hanya kepadanya. Jangan ibadah nafi, nggak boleh ibadah kepada apapun, kepada siapapun. Illa iyyahu ini isbat, menetapkan satu-satunya yang diibadati secara benar, disebut isbat. La ilaha nafi, illallah isbat. Karena itu maka makna la ilaha illallah atau makna alla ta'budu illa iyyah fala budda an tanfiyal uluhiyah an ghairihi wa an tuthbitaha lahu azza wa jalla wahdah hatta takuna muwahhidan. Jadi kalimat la ilaha illallah atau alla ta'budu illa iyyah, mau tidak mau kita harus menolak, meniadakan semua sesembahan kepada apapun, kepada siapapun, lalu menetapkan satu-satunya sembahan yang hak, yaitu Allah. Baru ini disebut dengan tauhid. Karena itulah maka tauhid wajib mengingkari penyembahan selain Allah. Siapa yang demikian mengingkari semua sembahan dan menetapkan Allah sebagai satu-satu sembahan, dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Allah menyatakan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa orang yang kufur kepada tagut. Tagut ini kullu ma ubida min dunillah. Segala yang disembah selain Allah itu tagut. Wa huwa radin, dan dia ridha disembah. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridha itu tagut. Seperti zaman baheula mah Fir'aun gitu. Raja Namrud, raja penguasa di zaman Ashabul Kahfi, sampai 7 pemuda kabur karena tidak mau menyembah sang raja sampai sembunyi di gua Kahfi, dan Allah abadikan dalam satu surah Al-Kahfi. Itu tagut semua. Faman yakfur bit-tagut, siapa yang kufur kepada tagut, maknanya sesembahan-sembahan lain diingkari, dinafikan, dikufuri. Wa yu'min billah, dan hanya iman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Al-Baghawi menyatakan al-urwatul wuthqa maknanya kalimatut tauhid la ilaha illallah. Jadi orang yang sudah kufur kepada tagut dan iman kepada Allah, orang itu telah berpegang teguh kepada la ilaha illallah sebagai tali terkuat. Lang fisomalaha. Dia tidak akan pernah lepas selamanya. Inilah faedah ketiga. Faedah keempat. Annal istisna'a mi'yarul umum. Fafihi hasrun lil ubudiyati lillahi azza wa jalla
lima qala illa iyyah wa hadha yaqtadi al-ikhlasi lahu azza wa jalla fi hadhihi al-ibadah. Faidah keempat dari ayat ini adalah bahwa huruf istisna, istisna itu pengecualian, itu mengkhususkan apa yang tadinya umum. Contoh, jangan kalian ibadah, tidak ada sembahan, ini kan umum. Lalu ada huruf pengecualian. Pengecualian ini memberi pengkhususan. Khusus kepada ini harus gitu loh. Allah ta'budu, jangan kalian ibadah, ini umum. Illallah, kecuali kepada Allah. Ini pengkhususan satu-satunya yang boleh diibadati secara khusus hanyalah Allah. Ini fungsi istisna. Istisna itu pengecualian tadi. Wa hadza yaqtadil ikhlasi lahu azza wa jalla, dan ini wa hadza yaqtadil ikhlas lillahi azza wa jalla, ini adalah memberi makna ikhlas. Ikhlas itu murni dalam peribadatan. Ikhlas itu maknanya adalah tidak tercampur dengan peribadatan kepada selain Allah. Dan keikhlasan ini harus diterapkan dalam dua hal ketika beribadah kepada Allah. Kemurnian ini harus diterapkan dalam dua hal ketika beribadah kepada Allah. Hal pertama adalah ibadah itu hanya khusus kepada Allah, nggak boleh ditujukan kepada yang lain. Ruku kita, sujud kita, sholat kita, itu hanya kepada Allah. Nggak boleh ruku, sujud kepada selain Allah. Ruku kepada matahari, kepada binatang, kepada pohon, kepada malaikat, kepada para nabi, orang-orang yang sudah mati, sujud. Nggak boleh, itu ibadah murni, ikhlas. Kedua, keikhlasan, kemurnian ini juga wajib diterapkan dalam hal tujuan dari ibadah itu. Tujuannya apa? Hanya memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Kadang ada orang rukunya, sujudnya, ibadahnya kepada Allah, tapi niatnya dibagi dua. Tidak untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, tapi meraih juga apa yang ada di sisi manusia. Ingin diberi apresiasi, ingin diberi komentar, ingin diberi penilaian, ingin diberi pujian, sanjungan, likes, jempol, kan gitu ada. Jadi tidak ikhlas, tidak murni untuk Allah. Tidak murni untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Tapi juga mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Baik komennya, sanjungan, atau bayarannya. Ada nggak orang mau ibadah asal dibayar? Ada. Umpamanya saya bacakan Al-Quran 30 juz. Sajuta lah. Apapun terlepas dari boleh tidaknya secara fikih, menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada yang mati gitu ya, terlepas dari itu. Ulama ikhtilaf, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Ahlus sunnah kita tidak mengingkari itu sama sekali, tapi ada ikhtilaf. Tapi terlepas dari itu, ada nggak orang saya bacakan 30 juz untuk yang mati, tapi dibayar? Ada tim, ada yang begitu? Ada. Kalau nggak dibayar mau nggak? Nggak mau. Padahal niatnya mengirimkan pahala bacaan kepada orang yang mati. Tapi dibayar. Ada nggak pahalanya kalau dibayar? Nggak ada pahalanya. Nggak ikhlas karena Allah. Kalau nggak ada pahala, apa yang akan dihadiahkan kepada si mati? Jadi betapa banyaknya orang melakukan ibadahnya kepada Allah tapi niatnya untuk dunia, untuk dibayar. Dan ini tidak ikhlas, tidak murni. Padahal wajib ikhlas, wajib murni
di dalam beribadah kepada Allah dalam dua hal. Tadi pertama, ibadah itu ditujukan kepada Allah. Kedua, niat ibadah itu memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Dapat pahalanya, keridhoannya, ampunannya, rahmatnya, cinta kasih sayangnya, dan seterusnya. Ya. Faidah yang kelima. Anna huna sighatu hasr wa qasr wa hiya min a'zami anwa'il qasr. Kama hiya indal balaghiyin an-nafyu wal istisna. La huna nafiyah illa adatu istisna wa hadha min ablaghi asalibil hasr. Di dalam kalimat la ilaha illallah ada bentuk kata hasr dan qasr. Hasr itu penghususan, qasr itu pembatasan, dan ini termasuk jenis kalimat penghususan yang paling agung dalam ilmu balaghah. Menurut para ahli balaghah, balaghah itu sastra Arab. Adanya pasangan nafi dan istisna ini termasuk hasr yang paling balaghah. Contoh, la ilaha illallah. Huruf la disebut huruf nafi. Nafi itu yang menidakkan. La ilaha, tidak ada ilah. Terus di belakang ada illa, pengecualian illallah. Susunan kalimat seperti ini ada pasangan nafi dan illa istisna balaghah. Bisa diungkapkan dengan kalimat lain, bisa umpamanya innamal ilahu huwallah. Yang namanya ilah hanyalah Allah. Satu-satunya ilah hanya Allah. Bisa aja dengan innama umpamanya. Atau umpamanya Allahu wahidun. Allah itu satu-satunya asa. Bisa aja. Tapi dengan ungkapan la ilaha illallah ini lebih sempurna. Lebih indah juga. Disebut hadza min ablaghi asalibil hasr. Ini seindah-indah susunan kalimat yang bermakna hasr. Apa maknanya? Fafihi hasrun lil ubudiyah lahu azza wa jalla. Di dalam kalimat ini terkandung penghususan secara sempurna bahwa ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sama dengan yang terdapat dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma di sini makna fi, dan tidaklah. Khalaqtu, aku menciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia. Terus di akhirnya ada illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Ada pasangan nafi dan illa istisna, dan ini kalimat yang sangat ablagh, paling balaghah, paling indah, paling mendalam kandungan maknanya. Itulah faidah yang kelima. Keenam, anna a'zama ma amara Allahu bihi huwa tauhid. Fa innahu qaddamahu faqala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Thumma dzakara ba'da dzalika ibadatan ukhra wa hiya al-ihsan ila al-walidain. Wa fil muqabil al-amru bisyai' nahyun an diddih. Kama hiya al-qa'idah. Fa innahu lamma umira bitauhid fa fihi nahyun anisyirk fayakunu syirku a'zamu ma nahallahu anhu. Faidah keenam. Ayat ini menjelaskan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Perintah untuk mentauhidkan Allah. Makanya diawalkan sebelum birrul walidain, sebelum amal lain, Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan satu syariat, satu perintah, jangan kalian ibadah kecuali hanya kepada Allah. Ini didahulukan.
Tauhid ini dahulukan. Baru setelah itu disebut ibadah lain berupa birrul walidain. Dan ada kaidah menyatakan al-amru bisyai' nahyun an diddih. Memerintahkan sesuatu berarti pula melarang dari hal yang sebaliknya dari yang diperintahkan. Jadi kalau ada perintah tauhid berarti sebaliknya dari tauhid yaitu syirik dilarang keras. Oleh karena itu perintah mentauhidkan Allah mengandung makna larangan paling keras terhadap syirik. Sehingga syirik merupakan larangan Allah yang paling besar. Perintah yang paling agung adalah perintah tauhid. Larangan yang paling keras adalah larangan berbuat syirik. Karena itulah dosa terbesar pertama syirik. Baru yang kedua, uququl walidain. Yang keduanya barulah menyakiti kedua orang tua. Inilah faedah yang keenam dari ayat ini. Kalau ada perintah yang paling agung yaitu tauhid, maka larangan terbesar adalah lawan dari tauhid yaitu syirik. Makanya kalau tauhid bisa memasukkan ke surga, bisa menghapuskan dosa sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan, sebanyak seberat 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka sebaliknya syirik penyebab orang masuk neraka, penyebab tidak diampuninya dosa, penyebab terhapusnya semua kebaikan. Allah menyatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, terhapus tuh semua amal-amal kamu. Terus dosa-dosanya kalau tidak ditaubati sampai mati, enggak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau ke bawah mati. Selain syirik, walaupun ke bawah mati, diampuni. Liman yasha, bagi orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Tidak semua orang. Inilah faedah ke-6. Faedah ke-7. Anna kalimata illa iyah tufid anna al-ibadah la takunu li ayyi kaini man kana la li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursal. Ketujuh, faedah ketujuh, bahwa kalimat illa iyah, tidak boleh ibadah kecuali hanya kepadanya. Maknanya memberi makna ibadah tidak boleh ditujukan kepada apapun, kepada siapapun. Sehebat apapun siapapun tersebut atau apapun tersebut. Apapun yang hebat umpamanya arsy, langit bumi kan ini hebat besar. Nggak boleh arsy disembah. Nggak boleh langit bumi disembah. Apalagi yang lebih kecil seperti matahari, bulan, bintang. Atau makhluk hidup. Seperti yang hebat siapa? Malaikat. Tak ada yang lebih hebat daripada para malaikat dalam hal kekuatan, dalam hal ukuran gitu ya. Tapi sehebat itu pun malaikat nggak boleh disembah, nggak boleh diibadati. Atau dalam hal kemuliaan, makhluknya kecil tapi sangat mulia seperti para nabi. Termasuk yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nggak boleh ibadah ditujukan kepada para nabi, baik ketika hidup, apalagi setelah matinya. Bahkan yang lebih daripada para nabi seperti para malaikat, yang ukurannya besar, yang kekuatannya dahsyat, nggak boleh penyembahan, peribadatan ditujukan kepada mereka. Makanya disebut annal ibadah la takunu li ayyi kaini man kana la li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursal.
Ayat ini memberikan makna bahwa ibadah tidak boleh ditujukan kepada apapun siapapun, baik malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus, nggak boleh. Apapun bentuk ibadah itu, ruku, sujud ke malaikat, sujud kepada nabi, apalagi kepada kuburan nabi yang sudah wafat itu nggak boleh. Atau berdoa, ya Rasulullah beri saya jodoh, nggak boleh karena doa ibadah, doa wal ibadah. Nabi tidak bisa memenuhi doa, mengabulkan doa kita. Para malaikat juga begitu. Umpah kita mengetahui yang ngatur hujan, yang ngatur rezeki malaikat Mikail, lalu kita minta, ya Mikail turunkan hujan, ya Mikail beri saya rezeki. Nggak boleh. Karena doa ibadah. Kalau minta berdoa kepada malaikat berarti ibadah kepada malaikat sudah menyimpang dari la ilaha illallah, sudah menyimpang dari alla ta'budu illa iya. Minta kepada Allah, nanti Allah perintahkan Mikail untuk memberi rezeki. Minta kepada Allah untuk menurunkan hujan, nanti Allah perintahkan Mikail untuk turunkan hujan. Inilah yang ketujuh. Faidah ke-8. Annal husna huwal husnus syar'i. Ayat ini juga menjelaskan bahwa al-husna. Al-husna itu kebaikan. Batasan kebaikanlah baik menurut syar'i, bukan menurut uraf atau kebiasaan, bukan menurut akal, bukan juga menurut perasaan. Baik buruknya sesuatu diukur dengan syariat. Bukan adat, budaya, kebiasaan, otak, akal, ra'yu manusia, atau perasaan. Karena otak, ra'yu, budaya di satu tempat berbeda dengan di tempat lain, kadang-kadang apa? Bertolak belakang. Umpamanya di kita, yang saya tahu di daerah Jawa Barat lah, Sunda gitu. Jangan coba-coba memegang kepala, apalagi jenggotnya digigit, itu penghinaan itu. Makanya dalam bahasa Sunda dihina diistilahkan asa dicoogado. Dicoo itu dimain-mainkan, dimain-mainkan. Dago itu, gado itu ini dagu. Kalau orang menghina kita disebut asa dicoogado, serasa dagu kita dipermainkan. Karena itu penghinaan. Tapi kalau di Timur Tengah diambil jenggotnya, dielus-elus, itu penghormatan luar biasa. Lagi marah gitu, ambil aja jenggotnya, kemudian kita cium tangan yang habis ngelus jenggot, itu dia merasa terhormat banget itu. Bertolak belakang kan. Di kita kalau ketemu kawan lama, lalu kawan lama itu nanya keluarga kita, gimana istri, orang mana istri, siapa namanya gitu kan. Kita merasa terhina apa terhormat? Terhormat. Oh, istri saya orang anu, usia sekian, namanya anu, sudah punya anak sekian. Jangan coba-coba nanya itu ke orang Arab. Istrinya siapa namanya? Istrinya berapa tahun usianya? Sekarang di mana? Wah, itu penghinaan luar biasa. Kan adat, budaya, kultur, kebiasaan berbeda, bahkan bertolak belakang. Jadi kebenaran nggak boleh diukur dengan kultur, budaya, kebiasaan, adat, atau dengan royu. Menurut seseorang ini dimemuliakan, menurut yang lain serasa dihinakan. Beda. Jadi baik buruknya sesuatu diukur oleh syar'i. Karena itu ayat yang menyatakan wabil walidaini ihsana, hendaklah kepada kedua orang tua berbuat baik, maksudnya
perbuatan baik yang dianggap baik menurut syariat. Baru itu lakukan. Tapi kalau menurut syariat itu buruk, nggak boleh dilakukan. Contohnya umpamanya sampai sujud kepada orang tua. Sampai kalau kok kakinya kotor dicuci, lalu air cuciannya di apa? Diminum. Itu perbuatan baik kepada orang tua. Mungkin menurut adat, menurut kultur, tapi menurut syariat nggak boleh. Walaupun sujudnya ke orang tua bukan sujud menyembah beribadah, tapi hormat. Zaman baheula boleh, zaman dulu. Para malaikat oleh Allah disujud kepada Adam dalam rangka menghormat. Syariat zaman itu boleh. Nabi Yakub duduk di kursi, Yusuf dan saudara-saudaranya sujud menghormat. Yusuf duduk di kursi, saudara-saudaranya sujud. Waktu itu boleh. Syariat zaman baheula boleh. Asal niatnya hormat, bukan ibadah. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW menghormat dengan cara sujud, nggak boleh. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Kalau aku boleh menyuruh orang untuk sujud ke orang lain, aku perintahkan para istri untuk sujud ke suami. Saking besarnya, agungnya hak suami atas istrinya. Kalau boleh. Tapi karena nggak boleh, ya nggak perintahkan. Nggak boleh istri sujud ke suami walaupun dalam rangka menghormat. Nggak boleh anak sujud ke orang tua walaupun dalam rangka menghormat. Nggak boleh murid sujud ke gurunya walaupun dalam rangka menghormat. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka ibadah, dalam rangka menyembah, musyrik dia. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka menghormat, tidak musyrik tapi maksiat karena melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak dikatakan berbuat baik ke orang tua kalau menuruti perintah orang tua yang salah, yang keliru. Orang tua bilang ke anaknya yang wanita, jangan tutup itu wajah dan rambutmu, kamu cantik, rambutmu indah, nanti lelaki nggak ada yang melirik kamu, buka, buka, buka. Diperintah. Diturut jangan? Jangan. Itu perintah yang buruk. Mengikutinya adalah buruk. Jadi wabil walidaini ihsana, kepada orang tua berbuat baiklah, maksudnya baik menurut syariat. Berkata Rasulullah SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Makanya Allah menyatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajakmu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya, fala tuti'huma, jangan kamu taati orang tuamu. Nah, boleh dituruti karena memerintahkan kepada keburukan. Mengikuti perintah orang tua yang buruk bukanlah birrul walidain, bukan perbuatan baik ke orang tua, bukan. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan kedua orang tuanya dengan sebaik-baik perlakuan ketika di dunia. Kalau memerintahkan keburukan, menolaknya dengan sebaik-baik cara. Nggak boleh dengan cara kasar, keras, menyinggung. Dasar bapak, dasar mama nggak pernah belajar, bodoh. Jadi aja ngomong, menyuruh saya berbuat buruk. Ah, itu dosa. Dosanya bukan karena menolaknya, tapi cara menolaknya yang kasar, yang menyinggung. Inilah faidah yang ke-8. Jadi baik buruknya sesuatu diukur oleh apa? Syariat, bukan adat, bukan ra'yu, juga bukan perasaan manusia.
Faidah yang ke-9. Ini kita akan jelaskannya Jumat yang akan datang karena panjang menyangkut tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi selain ada 2 rukun la ilaha illallah yang wajib untuk diperhatikan, ada juga syarat. Ada 7 syarat yang harus dipenuhi dalam kalimat la ilaha illallah. Satu di antara syarat ini tidak dipenuhi, nggak sah tuh. Gugur tuh. Karena syarat maknanya begitu ya. Kalau kita ngelamar kerja syaratnya apa? Ada ijazah. Ijazahnya asli, jangan palsu. Ijazah keluaran universitas, bukan beli. Ada SKCK kan? SKCK. Ada surat keterangan dokternya. Ada apalagi lah. Itu syarat. Satu syarat yang nggak dipenuhi bisa ditolak ya nggak? Pekerjaannya. Kalau jujur, kalau benar gitu. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama, apalagi dalam masalah tauhid, la ilaha illallah, ada syarat yang wajib dipenuhi. Apa syarat itu? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Khusus hari Jumat, khusus untuk pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja yang akan dipandu oleh Ari di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.